Nur Aisyah, satu dari 13 anggota Sanggar Seni Sejati Makassar, mendapat kesempatan tampil dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus lalu. Perempuan yang akrab disapa Ica itu menjadi salah satu penari Pakarena dalam pertunjukan kolosal yang membawa nama Makassar ke panggung nasional. Sanggar Seni Sejati merupakan salah satu sanggar seni binaan pemerintah Kota Makassar yang dipercaya tampil dalam perayaan kemerdekaan tersebut. Kepada tribuntimur.com, alumni Universitas Negeri Makassar atau UNM itu menceritakan awalnya mendapat telepon dari pembina Sanggar Seni Sejati yang mengabarkan dirinya terpilih mengikuti penampilan di Istana Merdeka. Setelah mendapat kepastian, Ica mulai mengikuti latihan secara intensif bersama seluruh tim penampil Sanggar Sejati. Persiapan itu dijalaninya di tengah kesibukannya sebagai staf Dinas Perdagangan Kota Makassar. Selama berada di Jakarta, Ica dan rombongan tinggal di Anjungan, Sulawesi Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Menurut Ica, kesempatan tampil di Istana Merdeka pada perayaan HUT ke-81 merupakan pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Ica menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kebudayaan Kota Makassar, dan Dinas Pariwisata Kota Makassar atas dukungan yang diberikan. Ia juga mengapresiasi pembina Sanggar Seni Sejati yang telah memilih dan memberinya kesempatan tampil di Istana Merdeka. Oke, halo, saya Ica. Saya salah satu penari Pakarena di 17 Agustus di Istana Merdeka. Kemarin mewakili sanggar kayak? Ya betul, waktu yang kemarin saya mewakili Sanggar Sejati Makassar. Jadi awal mulanya itu saya telepon oleh saya bahwa ada telepon dari dinas yang diberangkatkan untuk penampilan 17 Agustus di Istana Merdeka. Dan salah satu yang terjadi adalah saya, alhamdulillah, itu merupakan kebanggaan untuk saya karena bisa tampil di Istana Merdeka. Setelah itu Kak, kita sampaikan kepada keluarga atau bagaimana? Tentu, saya terutama saya sampaikan ke saya sudah berkeluarga, saya sampaikan kepada suami bahwa saya akan tampil di Istana Merdeka di 17 Agustus. Jadi memberikan semangat, yang memberikan support yang sangat luar biasa, terutama dari keluarga, dari anak-anak dan dari orang tua. Terus setelah itu Kak, apa persiapan yang kita lakukan ini Kak setelah? Oke, dari setelah mendengarkan kabar persiapan itu saya mengikuti rapat rutin yang dilaksanakan selama sebulan oleh pihak panitia dan tetap menjaga fisik untuk tetap sehat, bisa latihan terus. Terus kita mengikuti jadwal latihan, itu bagaimana jadwalnya Kak? Kebetulan saya juga kerja ya, saya kebetulan kerja di salah satu dinas di Kota Makassar. Jadi mengikuti latihan itu, alhamdulillah mereka latihan di setelah jam kantor. Jadi selama kami latihan itu di jam 4 sampai kadang sampai malam. Untuk pembagiannya ya pagi kantor, terus sorenya ikut latihan. Tapi menjelang penampilan mungkin lebih intens, lebih padat latihannya Kak? Ya. Itu bagaimana kalau pada saat itu Kak? Alhamdulillah lebih intens itu. Jadi saya izin ke dinas, kebetulan karena ini dinas dari pemerintah kota, mereka izin memberikan kita apresiasi, oke mengikuti latihan dan alhamdulillah diizinkan untuk mengikuti latihan terus menerus dari dinas. Oh jadi cuti dulu Kak? Ya, kebetulan karena saya sebagai salah satu pegawai, jadi surat tugas bukan cuti. Surat tugas? Iya, ditugaskan untuk bertugas mengikuti penampilan di Istana Merdeka. Itu kapan Kak mulai dapat tugas? Mulai ambil surat tugasnya itu di tanggal keberangkatan kami, di tanggal 12 sampai selesai, sampai tanggal 19. Selama latihan itu Kak, apa saja sih latihan-latihan yang paling menguras tenaga begitu Kak? Kalau itu selama latihan yang paling menguras itu lari-larinya, karena tiap hari kami harus mengulang lari-lari itu sampai 2-3 kali latihan. Itu yang paling menguras sekali, karena pola lantai selama di sana itu memang apalagi lapangannya cukup luas ya, cukup besar. Jadi dari belum selesai 1 menit itu berpindah lagi karena kami diberikan waktu selama 5 menit untuk tampil di situ. Jadi harus betul-betul maksimal. Tari apa sih Kak yang dibawakan kemarin? Di sini kami bawakan saya sebagai penari Pakarena. Di situ juga ada parada dan ada juga tari pamanca. Apakah beda Kak ini persiapannya? Mungkin kita sudah biasa ya bawakan tari Pakarena. Apakah beda ini Kak kalau pementasan sebelumnya dengan pementasan di istana itu? Tentu, persiapannya? Saya sih sangat beda ya. Kenapa? Karena kita dalam skala nasional, artinya kami dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau biasanya mungkin hanya warga-warga Kota Makassar, tapi ini lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi memang persiapannya harus lebih tinggi. Ini jadi beban kemarin bagaimana Kak? Bebannya tegangnya itu Kak saat persiapan itu Kak? Ya, kalau itu sih betul-betul ini ya, walaupun saya pribadi selalu tampil di depan pejabat ataupun bahkan pernah tampil di depan presiden, tapi dalam skala di sini Makassar, dan ini betul-betul perasaan yang deg-degan itu tidak saya pungkiri bahwa tetap ada, apalagi yang namanya skala nasional ya, betul-betul yang duduk, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, itu mungkin doa dari keluarga juga. Keluarga juga.
Siap. Ya bisa dijelaskan Kak, di mana-mana saja tuh Kak event-event kita pernah tampil terus membawakan tari Pakarena itu di mana-mana saja. Oh ya, jadi kemarin itu sebenarnya kan hanya tari Pakarena yang kami bawakan saja, ada beberapa tarian ya, khususnya tarian di Kota Makassar. Jadi kemarin ajak acara MNEC itu Angkatan Laut, seperti bawakan tari Pakarena, terus beberapa event lain yang dilakukan para pejabat, bukan hanya di Pakarena tapi lebih ke tarian yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Kalau di tari Pakarena itu Kak, apa sih ada peran khusus begitu Kak yang kita pegang atau bagaimana tuh? Atau kita di posisi mana begitu Kak? Tidak ada, semuanya sama. Jadi Pakarena itu semuanya kami bergerak sesuai dengan ininya, sama-sama semuanya sama. Semua yang di tari Pakarena itu, semua personnya sama gerakannya. Tidak ada yang lebih monoton. Apa sih makna tari Pakarena itu Kak sebenarnya? Tari Pakarena itu menggambarkan bagaimana kelembutan gerakan gadis dari Sulawesi Selatan. Khususnya di Makassar ya, gadis Bugis Makassar. Ya, terus kita berangkat ini Kak tanggal 12 ya Kak. Kita sampai Jakarta tuh jam berapa itu Kak kemarin? Ya, kebetulan kami berangkat di tanggal 12 malam. Jadi sampainya di sana itu malam juga ya, pesawat 2 jam. Jadi sampai di sana di jam 10 itu kami harus latihan. Kami gabungan dengan orang Kendari dan orang-orang yang ada di Taman Mini. Jadi kami yang sudah jadi tariannya digabungkan dengan beberapa orang dari sana. Jadi latihan kembali di sana sampai di jam subuh sekitar. Oh jadi sampai pesawat sampai Jakarta? Ya, langsung latihan. Jam berapa kita sampai Kak? Sekitar jam 8, jam 9, jam 10 sorry. Pagi? 10, malam. Habis itu cuma simpan barang, kami diarahkan untuk latihan. Karena kami nanti di Taman Mini di situ, bergabung dengan beberapa orang dari daerah. Itu sampai jam berapa Kak? Itu sekitar sampai jam 12, jam 1. Dini hari ya? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.